Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, dari sekian banyaknya media tabulan pot yang kita ketahui, dan ternyata ada sebahagian orang yang salah kaprah dalam cara menyiapkan media awal untuk tabulan pot. Sehingga walaupun kita telah menyiapkan seluruh bahan dari media tabulan pot yang kita siapkan, ternyata tanaman yang kita miliki enggak juga kunjung berbuah ataupun memang terlihat kurang begitu subur, ya. Maka oleh sebab itu kita akan menunjukkan kepada kawan-kawan ini sebenarnya bagaimana sih persiapan untuk media awal tabulan pot kita ini, kawan-kawan, agar tanaman yang kita miliki bukan hanya sekedar subur, akan tetapi cepat untuk berbuah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa sih media persiapan medianya, kawan-kawan. Namun sebelumnya harus kita ketahui bahwa tanaman itu memiliki suatu karakter untuk tumbuh dengan cara yang berbeda-beda, dengan habitat yang berbeda-beda pula, kawan, tentunya. Jadi kita harus tahu dulu dan mengenali kira-kira tanaman kita itu butuhnya media yang poros atau media yang lebih padat, yaitu banyak tanahnya, ya. Sehingga kita bisa mempersiapkan untuk kebutuhan medianya sesuai dengan karakter dari tanaman di habitatnya, kawan-kawan, ya. Nggak semua medianya itu sama, namun secara umum kita akan menunjukkan bagaimana cara untuk mempersiapkannya, dan ini khusus memang di tabulan pot, bukan di dalam ataupun ditanam di lahan langsung. Oke, apa saja yang ada yang harus dipersiapkan oleh kita, kawan-kawan? Yang pertama, tentunya kawan-kawan harus memiliki tanah yang gembur ataupun tanah yang subur. Memang di beberapa daerah itu tanahnya berbeda-beda, ya. Ada menggunakan tanah yang hitam, ada yang menggunakan tanah yang merah, atau ada menggunakan tanah yang kuning. Tetapi ini semua tetap bisa digunakan untuk media tabulan pot, ya. Seperti di daerah Riau ini ataupun Pekanbaru pada khususnya nih, kawan-kawan, ini tanahnya ini lebih cenderung berpasir. Tetapi ini tanah yang digunakan tentulah ini dapat menyuburkan tanaman kita juga. Nanti kita tunjukkan caranya. Yang kedua adalah sekam, kawan-kawan. Sekam ini adalah kulit padi, ya. Jadi sekam ini banyak digunakan oleh kawan-kawan dalam campuran media tabulan pot. Dan ini juga sebenarnya kalau saya pribadi tidaklah dikhususkan untuk menggunakan sekam padi. Jadi pada saat kita tidak menggunakan sekam ini, jujur kita tidak perlu memaksakan diri untuk menggunakannya, ya. Yang ketiga adalah arang, kawan-kawan. Jadi arang ini memang memiliki suatu fungsi untuk sebagai dijadikan sebagai home bakteri, ataupun kita katakan sebagai rumah bagi bakteri yang baik itu, kawan-kawan. Jadi dalam media tersebut bakteri yang baik itu memiliki rumah ataupun tempat tinggal, yaitu di arang seperti ini, ya. Arang yang halus ataupun yang hancur bagian dedaknya, atau sebahagian kawan-kawan ada yang menggunakan arang sekam, dan ini juga termasuk campuran daripada media tanam tersebut. Yang keempat yaitu kokopit. Nih, kokopit adalah hasil dari proses pelembutan ataupun proses penggilingan dari sabut kelapa, yang dipercaya bahwasanya kokopit ini memiliki unsur kalium. Maka ini juga sangat bagus untuk perakaran, dan begitu juga kokopit ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kelembaban media tanaman, ya. Kita lanjut. Yang kelima, kawan-kawan, yaitu kompos. Kompos yang kita gunakan tentu dapat membantu sekali untuk kesuburan medianya, karena di dalam kompos ini memiliki suatu fungi ataupun jamur yang baik, kemudian juga sudah melalui fermentasi, ya,
Dan kemudian juga di dalam kompos ini memiliki suatu bakteri untuk menjaga kesehatan dari tumbuhan itu sendiri. Maka tentu baik kita gunakan untuk campuran media tabulam pot kita, kawan-kawan. Kompos, ya. Selanjutnya adalah kapur pertanian. Kapur pertanian ini ataupun sering kita tahu ya dengan sebutan nama dolomit. Kapur dolomit, kapur pertanian. Ini untuk menjaga pH tanah, keasaman tanah. Jadi pH-nya itu tetap di angka yang netral ataupun lebih tinggi. Ya, tidak terlalu asam dan tidak juga terlalu basah. Baik, kawan-kawan, langsung saya ingin menanamnya dan coba perhatikan bagaimana cara saya menanamnya. Oke. Nah, di sini kawan-kawan saya sudah menyiapkan satu media. Media ini jujur ya, yang saya persiapkan itu dari tanah, kemudian sekam, yang perbandingannya itu 1:1. Jadi tanah 1 bagian, kemudian sekamnya juga 1 bagian. Dapat kawan-kawan lihat, ini tanah yang digunakan tanah berpasir ya kawan-kawan. Kemudian untuk media komposnya, nanti kita campurkan tapi nggak begitu banyak ya. Campurkan di dalam media ini tetapi tidak terlalu banyak. Cukup sedikit aja. Karena itu untuk starter ya. Lalu setelah itu kita tanam kawan-kawan. Dan di sini saya menyiapkan planter bag di 11 liter ya. Kemudian yuk kita tanam. Yang akan kita tanam ini memang pohon tin ya kawan-kawan. Jadi saya langsung memasukkan medianya. Setelah media ini 1/3 dari total besar pot ataupun planter bag ini, kita ratakan dulu kawan-kawan, atau kita hentak-hentakkan dulu agar medianya itu padat. Padat dia. Oke, barulah kita masukkan tanamannya kawan-kawan. Ini kita udah sediakan tin ya, dari jenis Iraki. Oke. Kita keluarkan dulu dari polybagnya. Kemudian kita tanam kawan-kawan. Bismillah. Nah, di sini ketika menanamnya jangan lupa kita kawan-kawan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bagi kita yang muslim ya. Baca bismillah. Kemudian kalau kawan-kawan melihat ada yang membaca kitab hadis, jadi untuk menanam itu ternyata yang disunahkan untuk membaca Subhanal Ba'ithil Warith. Subhanal Ba'ithil Warith. Maha suci Allah yang membangkitkan atau yang menumbuhkan, begitu juga yang memberikan warisan. Jadi mudah-mudahan Allah menghidupkan tanaman yang kita tanam, kemudian Allah mewariskan apa yang menjadi hak kita ya. Allah memberikannya untuk tanaman ini kesuburan dan buah. Lalu setelah kita letakkan di sini kawan-kawan, kita timbun lagi di beberapa tempat yang berada di pinggir-pinggirnya agar medianya itu padat. Awalnya hanya sekedar tanah dengan bercampur sekam ya, tanah bercampur sekam, kemudian sedikit kompos, sedikit sekali komposnya, paling sekitar 10% saja dari total media yang ada. Oke, lalu kita padatkan kawan-kawan. Kita padatkan di samping dia agar tidak ada hama seperti semut yang bersarang di dalam media.
Begitu juga tentunya dengan memadatkan ini pun tidak terlalu banyak rongga udara yang masuk, dan selanjutnya tentu terlihat bahwa medianya seperti planter bag ini tidak meleot-meleot ya, tapi terlihat lebih mulus seperti itu kawan-kawan. Usahakan kawan-kawan untuk menanamnya itu di sore hari. Setiap menanam usahakan di sore hari. Kenapa demikian? Karena untuk mengurangi stres dari tanaman yang kita pindahkan. Sebab kalau di siang hari ataupun di pagi hari, suhu panas itu dia dapatkan dan stresnya itu akan semakin berat. Jadi kadang-kadang tanaman itu layu dulu ya, kemudian berkembang kembali dia sulit. Tetapi kalau di sore hari suhu dingin, kemudian cuaca juga teduh, jadi insya Allah tanaman itu tidak begitu stres, dan insya Allah paginya dia telah mendapatkan matahari yang cukup. Setelah ini kawan-kawan, bolehlah kita campurkan di sini. Setelah ini barulah kita berikan, kita aduk ataupun kita topping yang namanya kohe ataupun kompos di atasnya kawan-kawan. Yang menggunakan kohe ini, saya menggunakan kohe kambing ya kawan-kawan, dari kotoran hewan kambing. Itu saya tabur di atasnya seperti ini. Nih, cukup 1 genggam saja untuk ukuran planter bag 11 liter ataupun pot 11 liter ya kawan-kawan. Jadi cukup kita taburkan di sekeliling. Nah, kenapa tidak dicampurkan dengan media tanam di awal? Karena untuk media tanam awal ini akar belum sampai ke bawah gitu loh. Jadi saat kita campurkan dengan kohe ataupun dengan kompos yang ada, kita campurkan di bagian dasar, ini tidak berfungsi. Ketika kita siram atau ketika datang hujan yang lebat, ini akan terbilas. Kemudian yang di bagian bawah ini bukanlah dia memberikan nutrisi bagi tanaman di atas ya, yang akan kita tumbuhkan ataupun yang seharusnya dia subur, tetapi dia akan terbuang secara sia-sia. Jadi mubazir bahasa kitanya tuh kawan-kawan ya, mubazir. Kalau udah mubazir seperti itu, apa yang terjadi? Tentunya dapat kita lihat bahwa yang subur itu bukan hanya sekedar tanaman kita kawan-kawan, tetapi yang subur malah rumput yang berada di bawahnya. Nah seperti ini. Jadi rumput itu semakin meninggi, semakin meninggi, semakin meninggi. Disebabkan karena apa? Karena media yang terlalu subur, kemudian di dalam tabu lampot dibilas dia, kemudian bilasannya tersebut itu turun ke bawah, menetes, sehingga rumput akan semakin subur. Ya, timbullah dia kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput rumah sendiri. Nah, jadi kawan-kawan, setelah kita taburkan kohe ya, kemudian kita tutup. Kita tutup. Ini ada tanya-tanya mungkin kawan-kawan. Kenapa di awal kita menunjukkan kokopit, kemudian menunjukkan arang, begitu juga menunjukkan dolomit, tapi kenapa tidak kita campurkan di sini? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi kawan-kawan ya, bahwa penggunaan media yang disarankan oleh kawan-kawan yang lain untuk media tabu lampot itu tidak begitu direkomendasikan. Kenapa demikian? Karena media tabu lampot ini sifatnya itu tidak seperti bahan. Jadi alangkah baiknya untuk penggunaan media di tabu lampot itu kawan-kawan seharusnya diberikan secara berkala. Ya. Kalau diberikan kompos di sini boleh silahkan, tapi kompos juga nanti akan hilang nutrisinya. Kemudian yang kedua nih, pupuk seperti kohe ini juga dia pasti bakalan hilang juga nutrisinya yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian nanti untuk kokopit juga terlalu lembab ya, dan bahkan kaliumnya juga akan hilang ya, nutrisi kaliumnya hilang. Dan kemudian yang menjadi sebab utama busuk akar adalah terlalu lembabnya media tanam ya. Kemudian tentu di dalam arang di sini sudah kita dapatkan dari kohe kambing ini. Kohe kambing ini juga memiliki bakteri, apalagi yang keras ya. Jadi tidak terlalu cepat habis untuk kohe kambing dalam penggunaannya. Yang selanjutnya
yaitu setelah seperti ini, bagi yang punya dolomit silahkan berikan dolomit, bukan diaduk tetapi cukup ditabur saja. Cukup seperti ini aja kawan-kawan, kita tabur. Sebenarnya media dolomit ini semestinya ya udah kita campurkan di media tanam sebelum kita menanam gitu. Jadi ketika kita mau menanam, kita siapkan dulu media tanamnya yang udah dicampurkan dengan dolomit ini. Jadi pada saat kita gunakan media tanam tersebut, maka kondisi dari media tanamnya ataupun tanahnya itu sudah dalam keadaan pH yang normal. Oke. Kemudian setelah memadatkannya juga tadi, yang selanjutnya kita letakkan di tempat yang kita inginkan, maunya nah ya, di situ baru kita siram kawan-kawan. Setelah kita letakkan di tempat yang kita inginkan, yang kita sesuaikan, kemudian kita siram. Siram dengan siram jenuh. Arti siram jenuh ini kawan-kawan memang benar-benar banyak untuk di awal, sampai kalau bisa air yang untuk dilakukan penyiramannya ini benar-benar terkena mengenai seluruh media. Kalau bisa sampai air itu keluar dari lubang yang berada di dasar ataupun dasar pot ataupun di dasar planter bag. Jika kurang kawan-kawan, kita tambahkan lagi sampai benar-benar airnya itu mengenai seluruh bagian dari media ini. Sudah terlihat atau belum air yang menetes di dasar? Sepertinya sudah kawan-kawan. Tuh ada air yang menetes. Nah, baru kita selesaikan sampai di situ, dan barulah inilah cara penanaman yang insya Allah benar. Jadi untuk pemupukannya kawan-kawan ataupun media-media selanjutnya itu lebih baik sedikit tetapi sering. Ya, seperti kompos yang kita lakukan misal 10 hari sekali ataupun 2 minggu sekali, kita topping aja di atasnya, dan itu lebih baik dibandingkan kita langsung banyak memberikannya ke dalam media ini. Oke, demikian kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan ini dan mudah-mudahan suka dengan videonya, dan terima kasih ya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iraki.